Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, kita berjumpa lagi dengan materi IPA. Hari ini kita akan membahas yaitu materi zat dan karakteristiknya. Nah, sebelumnya kita sudah membahas mengenai materi mengenai mikroskop. Itu materi yang terakhir. Sekarang kita menuju ke materi yang baru, yaitu zat dan karakteristiknya. Oke anak-anakku, kita akan mulai membahas materi ini. Zat dan karakteristiknya, sebelumnya kita akan membahas mengenai yaitu zat atau materi. Zat atau materi itu adalah sebuah benda yang menempati ruang, itu istilahnya zat. Nah, zat ini itu dibedakan menjadi tiga, yaitu zat padat, kemudian zat cair, dan terakhir yaitu zat gas. Nah, ini bisa kalian lihat, ada padat, kemudian cair, dan terakhir ini gas. Nah, itu perbedaan antara padat, cair, dan gas, yaitu yang berhubungan dengan materi atau zat. Kemudian kita akan membahas lebih lengkap lagi mengenai ciri-ciri mengenai zat padat. Oke anak-anakku, yang pertama yaitu zat padat ini bisa kalian lihat itu susunan molekulnya, bisa kalian lihat susunan molekulnya. Nah, ciri-cirinya mengenai zat padat ini yaitu bentuknya tetap, ya, itu ciri-cirinya. Kemudian yang kedua, volumenya juga tetap. Kemudian letak partikelnya itu istilahnya letak molekulnya seperti itu kan rapat, ya. Nah, itu berdekatan. Kemudian gerakan partikelnya itu tidak bebas, gaya partikelnya itu sangat kuat. Dan yang nomor 6, ciri-ciri yang nomor 6 yaitu susunan partikelnya itu sangat berdekatan, yaitu ciri-ciri mengenai zat padat. Kemudian ciri-ciri mengenai zat cair. Nah, zat cair bisa kalian lihat juga perbedaan tadi molekulnya dari zat padat. Sekarang kita menuju ke molekulnya zat cair, atau susunan molekulnya seperti itu. Nah, ciri-cirinya itu diantaranya bentuknya itu berubah-ubah mengikuti wadahnya. Jadi kalau misalnya air ini diletakkan di botol, itu berbentuk botol. Diletakkan di mangkok, seperti mangkok. Nah, itu bentuk dari zat cair. Kemudian volumenya tetap, letak partikelnya itu berjauhan, ya kan? Berjauhan walaupun berdekatan, tapi tidak ada suatu susunan molekul yang berjauhan. Ya. Kemudian yang ketiga, letak partikelnya itu tadi berjauhan. Yang keempat, gerakan partikelnya bebas, itu ciri yang keempat. Kemudian ciri yang kelima, gaya partikelnya itu lemah. Kemudian 6, susunan partikelnya itu berjauhan. Nah, itu salah satu ciri-ciri dari zat cair. Nah, kemudian yang ketiga yaitu zat gas. Nah, itu zat gas bisa kalian lihat, ini bisa berupa asap, bisa dilihat, bisa ada yang nggak bisa dilihat gas itu. Nah, itu susunan molekulnya itu bertebaran istilahnya. Nah, ciri-cirinya mengenai gas ini yaitu bentuknya berubah-ubah mengikuti wadahnya seperti zat cair tadi, tapi susunan molekulnya itu agak renggang, sangat renggang sekali, makanya mudah untuk menguap. Jadi bentuknya berubah-ubah mengikuti wadahnya, sama seperti zat cair ditaruh di botol itu seperti botol, ditaruh di tabung yang besar seperti tabung. Kemudian volumenya mudah berubah, letak partikelnya ini sangat berjauhan, jadi mudah menguap istilahnya. Kemudian yang keempat, gerakan partikelnya ini itu sangat bebas. Kemudian ciri yang kelima, gaya partikelnya sangat lemah. Dan terakhir, susunan partikelnya itu sangat berjauhan. Itu ciri-ciri dari zat gas istilahnya. Kemudian kita menuju ke perubahan wujud zat, ya, perubahan wujud zat. Nah, perubahan wujud zat ini nanti yang kita bahas itu ada dua, ada perubahan fisika, ya,
ada perubahan kimia. Nah, sekarang yang pertama yaitu perubahan fisika. Nah, perubahan fisika itu apa? Yaitu perubahan bentuk, ya kan? Perubahan bentuk dan ukuran suatu zat, tapi tidak menghasilkan zat jenis baru. Saya ulangi lagi. Jadi perubahan fisika ini perubahan bentuk dan ukuran suatu zat, tapi tidak menghasilkan suatu zat jenis baru. Itu perubahan fisika. Nah, skema ini pernah kalian ikuti di pelajaran SD. Nah, pelajaran SD pernah kalian lihat seperti ini, tapi tidak diungkap secara mendetail. Nah, sekarang kita akan bahas materi ini secara mendetail. Nah, itu skema perubahan dari wujud zat. Di situ ada proses mencair, ada proses membeku, ya kan, sesuai dengan diagramnya ini. Ada proses mengembun, kemudian menguap, kemudian yang ada proses menyublim, dan yang terakhir yaitu proses mengkristal. Nanti kita bahas satu persatu mengenai proses dari perubahan wujud zat ini. Nah, itu skema dari perubahan wujud zat. Nah, sekarang yang pertama yaitu membeku, ya kan? Membeku ini yaitu peristiwa perubahan wujud zat, ya, perubahan wujud zat dari cair menjadi padat. Nah, peristiwa ini melepaskan energi panas. Contoh yang bisa kita amati yaitu air menjadi es batu, biasanya diletakkan di freezernya kulkas. Kemudian lilin cair menjadi padat. Jadi lilin ini kalau kita panaskan itu akan lilin cair tadi itu kalau kita dinginkan itu menjadi padat. Kemudian coklat cair menjadi padat. Di coklat ini awannya itu cair, kalau dibiarkan lama itu akan mengeras, itu istilahnya padat. Nah, itu bisa kalian lihat contohnya di sini ada es batu, ya kan, air menjadi es batu, kemudian cairan coklat menjadi batangan coklat, kemudian lilin yang tadi, ya kan, lilin yang tadi yang sudah Pak Sugi jelaskan, ya kan, lilin cair menjadi padat. Nah, itu suatu proses istilahnya membeku. Kemudian yang kedua yaitu mencair. Mencair ini yaitu peristiwa perubahan wujud zat dari padat, ya kan, menjadi cair. Nah, peristiwa ini itu memerlukan energi panas juga. Nah, salah satu beberapa contoh dari mencair ini yaitu es batu dipanaskan menjadi cair. Itu sangat mudah sekali ya, bisa kalian amati. Kemudian lilin dipanaskan menjadi cair. Mentega dipanaskan menjadi cair. Nah, gambarnya bisa kalian perhatikan di sini. Itu ada es batu dibiarkan bisa mencair, ya kan. Kemudian mentega yang warnanya kuning itu mentega jika dipanaskan di atasnya api, ya kan, itu bisa cair juga. Kemudian es krim itu kalau dibiarkan itu juga menjadi cair juga. Itu proses mencair, ya. Kemudian yang ketiga yaitu proses menguap, yaitu peristiwa perubahan wujud dari cair menjadi gas. Saya ulang lagi, yaitu perubahan wujud dari cair menjadi gas. Nah, peristiwa ini itu memerlukan energi panas juga. Contoh dari proses menguap ini itu air direbus. Biasanya kalau kalian melihat ibu kalian memasak air kan keluar uapnya. Nah, itu proses air menjadi uap. Kemudian bensin, ya kan? Bensin kalau dibiarkan terbuka itu akan menguap juga. Kemudian proses menguapnya air laut, yaitu proses terbentuknya hujan itu kan diawali dengan proses menguapnya air laut. Nah, bisa kalian lihat ini contohnya air yang dipanaskan di atas bara api, kemudian proses penguapan di air laut. Itu istilahnya proses menguap itunya. Kemudian yang berikutnya yaitu proses mengembun. Itu biasanya terjadi di pagi hari. Nah, proses mengembun ini itu peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi air.
Nah, peristiwa ini juga sama, melepaskan energi panas. Nah, contohnya di sini itu rumput, sorry itu tulisannya salah. Rumput pada pagi hari keluar air, kemudian es batu diletakkan di permukaan luar gelas. Jadi kalau kita meletakkan es batu di dalam gelas itu kan pinggirannya itu kan akan keluar air atau keluar embun istilahnya. Itu prosesnya istilahnya mengembun. Nah, bisa kalian lihat gambarnya ini, ada daun, di sini daun ada titik-titik air, ya kan, tetesan air di situ, ya itu proses mengembun. Dan juga gelas yang diisi es batu, pinggiran permukaan luarnya kan berair di situ. Nah, itu proses dari mengembun istilahnya. Kemudian proses menyublim. Nah, proses menyublim ini apa? Yaitu proses perubahan wujud, ya kan, perubahan wujud dari padat menjadi gas, ya kan. Itu proses perubahan wujud padat menjadi gas. Nah, peristiwa ini juga sama, memerlukan energi panas juga. Nah, contohnya di sini pada kapur barus yang biasanya kalian pakai untuk pewangi ruangan, bisa pewangi di almari juga bisa. Nah, kapur barus ini itu kalau dibiarkan lama, itu lama kelamaan akan habis. Nah, itu proses, istilahnya proses menyublim, perubahan wujud dari padat menjadi gas, itu menyublim. Kemudian yang proses selanjutnya itu proses yang mengkristal istilahnya. Mengkristal ini yaitu peristiwa perubahan wujud dari gas, menjadi padat. Sama juga melepaskan energi panas. Nah, salah satu contohnya yaitu perubahan uap menjadi salju. Biasanya terjadi di daerah yang 4 musim. Kalau di Indonesia tidak pernah akan turun salju. Nah, ini bisa kalian lihat contohnya di jalan raya banyak bertebaran mobil yang mobil yang ditutupi oleh salju. Nah, itu banyak terjadi di wilayah-wilayah daerah Eropa. Nah, itu proses mengkristal namanya. Nah, itu tadi mengenai perubahan fisika, anak-anakku. Nah, sekarang yang kedua yaitu perubahan kimia. Nah, bedanya apa dengan perubahan fisika? Nah, perubahan kimia ini yaitu perubahan bentuk dan ukuran suatu zat serta menghasilkan zat baru. Nah, itu proses perubahan kimia. Saya ulang lagi, yaitu perubahan bentuk dan ukuran suatu zat serta menghasilkan zat baru. Nah, contoh dari perubahan kimia ini itu diantaranya yaitu besi yang berkarat, ya kan, kayu yang menjadi lapuk, dan makanan dan minuman yang menjadi basi. Istilah Jawa ini mambu istilahnya. Kemudian daging yang membusuk dan lain sebagainya. Nah, gambarnya bisa kalian lihat itu paku yang berkarat, ya kan, paku yang berkarat, kemudian kayu yang dibakar, itu salah satu contoh dari perubahan kimia. Kemudian buah-buahan yang membusuk, nah itu juga salah satu contoh dari perubahan kimia. Nah, itu proses perubahan kimia. Oke, anak-anakku, sampai di sini materi mengenai zat dan karakteristiknya.